Misalnya begini, karena yang 150 juta orang ini umumnya Islam, umumnya dari desa-desa, dan mungkin juga dari pesantren-pesantren, maka ketika misi ini dibebankan kepada seseorang yang tidak paham dengan golongan itu, yang tidak paham dengan Islam, yang tidak paham dengan umat Islam, maka kelak disangka dia anti-Islam. Orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh tokoh nasional kepada Profesor Dr. Dahlan Iskan, kami silakan. Formasi seorang Bu Khofifah dari seorang birokrat, dari seorang pemimpin ormas menjadi seorang teknokrat. Cara beliau berbicara, materi yang disampaikan beliau, esensi dari pembicaraan menandakan bahwa beliau ini sekarang sudah menjadi seorang teknokrat. Apa itu teknokrat? Dan itulah kelemahan yang utama keluarga kita, keluarga pesantren, termasuk keluarga saya, karena saya juga mendapatkan warisan dari leluhur kami, sekarang kira-kira 120 madrasah. Dan umumnya kita lemah dalam teknokrasi. Kita pinter pidato, kita pinter mengerahkan massa, kita pinter berdebat, tetapi kemampuan teknokratisnya selama ini itulah kelemahan kita. Apa itu kemampuan teknokratis? Kemampuan teknokratis adalah kemampuan melihat persoalan. Jadi ada persoalan apa ini? Kemudian bisa menstrukturkan persoalan menjadi tidak ruwet. Kan persoalan ini banyak sekali. Itu pun banyak yang nggak bisa melihat. Yang bisa melihat pun belum tentu bisa menstrukturkan persoalan ini sebetulnya apa. Setelah mampu menstrukturkan persoalan, kemudian bisa membuat skala prioritas. Sebetulnya mana yang penting, mana yang agak penting, mana yang kurang penting. Itu kemampuan itu sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. Jadi bisa melihat persoalan, bukan gerambyang begitu, bisa menstrukturkan persoalan, kemudian bisa membuat skala prioritas, kemudian bisa membuat program. Jadi setelah menentukan skala prioritas, kemudian bisa membuat program. Bukan hanya bisa membuat program, tapi juga mampu mengoperasionalkan dan mampu membuat target-target dan mampu mengontrolnya. Ini saya lihat dari dua penampilan Bu Khofifah yang saya ikuti, maka Bu Khofifah sekarang seorang teknokrat. Ya, dan itu yang diperlukan di negara ini. Yang pandai pidato sudah terlalu banyak. Yang pandai debat, yang pandai ngomong di televisi sudah terlalu banyak. Tetapi yang mempunyai kemampuan teknokratik itu masih jarang. Yai Asep adalah seorang teknokrat. Buktinya apa? Bisa melihat persoalan, bisa menstrukturkan persoalan, bisa membuat skala prioritas, bisa membuat perencanaan, bisa melaksanakan perencanaan itu, dan bisa mengontrolnya. Kemudian mencapai target. Karena kalau tidak mungkin institut ini menjadi seperti ini. Kalau tidak ditangani secara teknokratis. Begitu. Nah, ini kalau tadi Yai Asep mempromosikan beliau untuk menjadi pemimpin nasional, maka beliau sudah bisa melihat apa persoalan kita yang utama sekarang ini, yaitu social capital. Itu kalau dulu orang itu mau maju kalau punya uang, orang itu mau maju kalau punya intelektual, kalau orang itu mau maju kalau punya modal, begitu. Indonesia sekarang ini
sudah memiliki lebih dari 120 juta orang yang tergolong kelas menengah. Yang miskin memang masih banyak. Tetapi kita sudah punya lebih 120 juta orang yang masuk golongan kelas menengah. Ini besar sekali angka ini. Seandainya angka ini dikumpulkan menjadi satu dan orang-orang ini ditaruh dalam satu pulau, tidak kecampuran yang miskin-miskin, maka 120 juta orang ini sudah melebihi Australia. Hebatnya Indonesia. Nah, tapi ini tidak kelihatan karena apa? Karena masih kecampur dengan yang 150 juta yang belum masuk kelas menengah. Jadi kelihatannya tidak jelas begitu. Padahal kita sudah punya 120 juta orang yang kelas menengah. Inilah modal untuk maju siapapun pemimpinnya, karena kelas menengah ini tidak mau lagi miskin. Yang 120 juta orang ini dalam hati mereka itu, saya tidak mau lagi miskin karena mungkin sudah terlalu lama menderita dulunya. Jadi ini dorongan kemajuan yang luar biasa. Nah, masalahnya masih ada 100 sekian juta lagi yang miskin. Yang persoalannya bukan saja uang, tetapi yang disebut tadi social capital. Saya mohon izin menceritakan sedikit tentang Tiongkok. Putra Bu Khofifah sekolah di Tiongkok. Bahasa Mandarin saya kalah sama putranya Bu Khofifah sekarang. Dan di sana yang disiapkan adalah social capital ini. Artinya apakah masyarakat secara keseluruhan itu siap diajak maju? Intinya itu. Apakah siap diajak maju? Nah, dari yang 120 juta tadi, diajak tidak diajak, dia sudah maju sendiri. Dia tidak mau lagi miskin, sudah tahu miskin itu susah. Mereka tidak mau. Tetapi yang 100 sekian juta selebihnya, ini mau nggak diajak maju. Itu yang disebut social capital. Siap nggak secara sosial mereka ini diajak maju. Di Tiongkok, pada revolusi kebudayaan tahun 65, 66, 67, 68 itu dilakukan satu revolusi yang akhirnya wanita yang dulu di belakang itu menjadi sejajar dengan pria. Sama wanita sama produktifnya dengan pria. Kalau dulu yang produktif adalah pria, berarti 50%, maka ketika wanitanya produktif, produktivitasnya menjadi 100%. Nah, wanita kita sudah sangat produktif, tetapi apakah sudah 100%? Katakanlah sekarang mungkin 60% atau 70%. Berarti masih ada 30% yang kita masih ditingkatkan di social capital ini. Itu misalnya begitu. Nah, tetapi kita nggak mungkin melakukan seperti yang dilakukan di Tiongkok. Mereka tidak bertuhan. Artinya pemerintahnya, politiknya. Kalau rakyatnya saya lihat bertuhan. Kalau rakyatnya. Tapi politiknya tidak bertuhan. Tetapi mereka juga mengkoreksi diri. Jadi komunis itu intinya adalah proletar. Kaum buruh melawan majikan. Itu komunis. Tetapi di Tiongkok waktu itu buruhnya itu sedikit. Berarti komunisme nggak bisa berkembang karena buruhnya sedikit. Yang banyak adalah petani. Karena Tiongkok itu pertanian. Maka komunisme di Tiongkok diubah menjadi komunisme dua kaki, yaitu buruh dan tani. Setelah ini berhasil, komunisme Tiongkok diubah lagi. Jadi mereka ini mengubah diri terus, komunis ini. Komunis Tiongkok maksud saya. Bukan doktriner seperti ajaran komunis yang pertama, yang Marxisme itu, tetapi diubah terus. Maka kemudian diubah menjadi komunisme tiga kaki. Yaitu
buruh, tani, dan pengusaha. Jadi pengusaha di Tiongkok dijadikan salah satu soko buruh komunis. Ini sebetulnya sudah sama sekali bukan komunis. Karena inti komunis adalah buruh melawan pengusaha. Nah ini pengusahanya dimasukkan komunis sekalian. Jadi pendiri komunis ini sebetulnya tiba-tiba bisa bangkit dari kubur melihat komunis di Tiongkok. Ini komunis kok, pengusaha dijadikan komunis. Pengusaha itu kan musuh komunis gitu. Tapi itulah yang terjadi. Kemudian belakangan di zaman Hu Jintao itu dikoreksi lagi. Komunisme tidak cukup 3 kaki. Harus lebih kuat lagi, yaitu komunisme 4 kaki. Ditambah lagi 1 kaki. Kayak meja itu kakinya 4, jadi kuat. Kaki keempat ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi apapun yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, maka dia dianggap anti komunis. Begitu. Apapun yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dianggap anti komunis. Inilah yang membuat masyarakat di sana secara sosial itu sangat siap untuk maju. Nah ini hubungannya dengan harapan Yaya Asep tadi. Sekarang siapa yang bisa membawa 150 juta orang yang belum masuk kelas menengah ini menjadi kapital kita untuk maju, bukan menjadi penghambat kita untuk maju. Kita nggak usah mikir yang 120 juta. Mereka ini sudah kapok miskin. Apapun mereka akan berjuang sendiri-sendiri untuk tetap menjadi kelas menengah atau lebih kaya. Tapi siapa yang bisa mengangkat atau mengajak 150 juta orang yang belum kelas menengah ini untuk menjadi maju? Menurut pendapat saya merenungkannya ini panjang. Kalau yang mengajak 150 juta orang ini bukan dari kalangan 150 juta orang ini, maka akan terjadi rejection, akan terjadi penolakan. Dan penolakannya ini bisa sangat sensitif. Misalnya begini, karena yang 150 juta orang ini umumnya Islam, umumnya dari desa-desa, dan mungkin juga dari pesantren-pesantren, maka ketika misi ini dibebankan kepada seseorang yang tidak paham dengan golongan itu, yang tidak paham dengan Islam, yang tidak paham dengan umat Islam, maka kelak disangka dia anti-Islam. Jadi yang akan mengubah ini disangka anti-Islam. Padahal maksudnya tidak anti-Islam mungkin. Maksudnya supaya negara ini maju. Ini ada 150 juta orang yang harus mau diajak maju. Begitu. Tapi kalau pemimpinnya ini bukan dari golongan yang berasal dari 150 juta orang itu, bisa salah paham. Bisa dianggap ini mau mengubah Islam, ini mau mengubah pesantren, ini mau anti-Islam, ini anti kiai dan seterusnya. Maka hasil renungan saya, alangkah baiknya kalau dari golongan yang 150 juta orang itu ada satu orang yang mempunyai kemampuan teknokratis, yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik terhadap 150 juta orang itu, yang dipercaya oleh 150 juta orang itu lahir batin, maka inilah pengerahan sosial kapital yang paling bermanfaat untuk Indonesia ke depan. Terima kasih.